Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yudisium Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi tahun akademik 2019-2020, Jumat 5 Juni 2020 dimulai. Yang terhormat Ibu Dr. Sunda Aryana MPDMM selaku Rektor Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Ibu Profesor Isna Wijayani PhD selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Ibu Dr. Desi Misnawati MIKOM selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Ibu Dr. Yuli Kandarsari MSI selaku pemateri pada acara kita hari ini. Yang terhormat Memdui Maharani MIKOM selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan staf karyawan Civitas Akademika Universitas Bina Dharma yang telah berpartisipasi dalam acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati orang tua, pendamping, beserta peserta yudisium yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Seminar dan Yudisium Sarjana Ilmu Komunikasi. Communication, the human connection, is the key professional and career success. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yakni pidato ilmiah oleh Dr. Yuli Kandarsari MSI yang merupakan dosen UPN dari Jawa Timur dan telah bergabung bersama kita secara virtual. Kami persilakan untuk Ibu Yuli. Baik, sepertinya lagi menyambungkan ya. Ya, sepertinya telah hadir bersama kita. Baik, Ibu Yuli bisa mendengar suara dari kami? Baik, Ibu. Ibu Yuli bisa mendengar suara dari kami? Baik, Ibu. Ibu Yuli bisa mendengar suara dari kami? Maaf Bu, sepertinya ada gangguan dari Baik, Ibu, speakernya Ibu Yuli. Dari mic-nya Bu Yuli sepertinya. Ibu Yuli bisa mendengar suara dari kami? Dengar tapi agak kecil Mbak. Bisa digedein nggak? Kedengaran suaranya?
digedein. Dari laptop. Pakai headset bisa, Bu. Kedengeran tapi sangat kecil sekali. Minim. Materinya udah ada. Pak Bu sudah ada materinya. Materinya udah tampil, tinggal suara Bu Yuli aja yang kurang gede. Iya, halo? Peserta dengar nggak suaranya? Bu Yuli, peserta juga nggak dengar suara Bu Yuli. Iya. Kenapa? Dia terus ngomong nggak bisa ini. Ini abot aja nih pegang ini kan. Diulang di remote dulu. Iya. Oke, aku turun dulu. Baik, sepertinya lagi ada masalah gangguan sinyal dan kita saat ini sedang menyambungkan dengan Ibu Yuli. Diharap para peserta yudisium untuk sedikit bersabar atas noise kita pada hari ini. Oke, sembari menunggu connect sama Ibu Yulinya, kita iklan dulu nih dari BTV mungkin. Ya.
Untuk tayangan dari BTV ini sendiri, teman-teman bisa saksikan di YouTube-nya Bina Dharma TV, di tayangannya juga bisa sekilas di Instagramnya @binadharma_tv, dan di Facebooknya juga ada, yaitu Bina Dharma TV. Teman-teman semua bisa menyaksikan semua tayangan dari Bina Dharma TV mengenai kegiatan yang ada di Universitas Bina Dharma dan bermacam acara bisa kalian saksikan semua di YouTube, Instagram, ataupun Facebook dari Bina Dharma TV. Nah, apa yang menjadi ancaman sebetulnya? Ancamannya adalah tentu saja inilah yang disebut dengan era disruption. Disruption itu akan menghilangkan beberapa jenis pekerjaan yang tadinya ada menjadi tidak ada, digantikan oleh teknologi. Diprediksikan oleh Gerd Leonhard 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan selama tahun 2015 sampai tahun 2025 itu digantikan oleh manusia, digantikan oleh mesin otomatis. Jadi tenaga kerja manusia itu sudah berubah. Demikian juga dengan dunia pekerjaan, ya, 65% murid-murid yang ada di era 2015-2010 sampai nanti itu akan bekerja pada bidang-bidang pekerjaan yang belum tentu sama dengan yang hari ini Anda kenal. Anda barangkali mengenal jurnalistik, itu sekarang juga sudah berubah. Wartawan itu juga sudah berubah. Mungkin ke depan pekerjaan-pekerjaan yang lain itu juga akan mengalami perubahan. Tetapi di setiap kali ada terjadi perubahan industri itu, maka akan muncul juga peluang-peluang. Nah, akan di era digitalisasi itu akan meningkatkan jumlah tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Oleh karena itu, ini adalah peluang bagus bagi anak-anakku untuk ke depan Anda bisa meraih peluang-peluang ini. Terdapat potensi pengurangan emisi karbon karena sekarang semua orang sudah enggan untuk keluar rumah. Lalu lintas barangkali nanti akan lebih sepi karena semua melalui digital. Ya, nah saat ini adalah beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan yang barangkali sekarang Anda sudah mengenal semua. Ya, toko-toko fisik ini sekarang sudah berubah menjadi toko-toko online. Ojek dan taksi konvensional sekarang Anda sudah mengenal Grab, Gojek, dan Uber dan sebagainya. Nah, inilah terjadi beberapa transformasi di Indonesia yang sekarang ini sedang berlangsung. Ke depan transformasi ini tidak sekedar toko ataupun kendaraan, tetapi juga sistem pendidikan, sistem bisnis, sistem pekerjaan itu juga akan berubah. Nah, tetapi yang menarik, Anda tidak perlu khawatir karena sebetulnya setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk selalu survive. Di industri yang pertama, maka orang hanya mengandalkan otot. Di industri yang kedua, akal yang digunakan ketika industri 3.0, tetapi sekarang di industri
4.0 itu adalah lebih banyak menggunakan feeling dan intuisi. Nah, siapakah yang nanti akan menang? Siapakah yang akan menang adalah mereka yang memiliki big data. Saat ini emas itu bukan lagi barang yang akan menjadi pemenang atau menjadi penguasa ekonomi di dunia, tetapi data itulah yang sekarang akan menjadi emas baru di hari ini sampai ke depan. Melihat kenyataan yang sekarang terjadi, manakah yang sekarang tidak berubah? Hampir di semua sisi kehidupan kita ini mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika pengguna internet sudah cukup banyak, hampir 60%, maka marketplace sekarang ini berkembang sangat cepat. Transaksi online itu juga berkembang sangat cepat. Bahkan jumlah transaksi dalam satu hari di Indonesia mencapai miliaran rupiah di Indonesia. Ini menjadi gambaran baru ke depan seperti apa. Nah, melihat kondisi-kondisi yang seperti itu, maka apa sih sebetulnya skill yang akan dibutuhkan oleh tenaga kerja yang diperlukan di masa yang akan datang? Kalau kita lihat, perubahan-perubahan ini cukup signifikan. Di tahun 2015, maka problem solving atau kemampuan untuk memecahkan permasalahan itu menjadi nomor satu, skill yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja kalau mereka ingin berhasil. Tahun 2020 itu masih tetap menjadi nomor satu. Yang menarik adalah kreativitas yang di era tahun 2015 itu menduduki ranking 10, tetapi hari ini yang dibutuhkan adalah kreativitas itu menduduki skill yang nomor 3 yang nantinya akan terus dibutuhkan sampai di masa yang akan datang. Demikian juga dengan critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Ini yang harus teman-teman atau anak-anakku miliki kalau Anda ingin sukses di masa yang akan datang. Nah, ada banyak perbedaan kemampuan skill yang harus dimiliki setiap individu ketika dia ingin berhasil di masa-masa yang akan datang. Mulai dari kemampuan seseorang untuk mengelola sesuatu, berkoordinasi dengan orang lain, emotional intelligence itu tetap menjadi hal yang penting. Kemudian membuat keputusan, menilai dan membuat keputusan, negosiasi, dan termasuk orientasi untuk melayani atau memberikan pelayanan kepada pihak lain. Ini yang akan dibutuhkan ketika Anda ingin sukses di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pahamilah skill-skill ini dengan baik, rubahlah mindset Anda sekarang, bahwa Anda sekarang hidup di era digitalisasi, Anda sekarang akan berubah di masa yang akan datang, dan kemampuan-kemampuan inilah yang harusnya Anda miliki dengan baik. Nah, apa sih bagaimana skill yang kalau kita lihat permintaan dunia kerja? Jadi ini saya ambil dari data apa saja skill-skill yang diminta oleh dunia kerja di masa 2015 sampai di 2020 di semua sektor industri. Ya, kalau kita perhatikan yang pertama adalah kemampuan kognitif itu tetap menjadi nomor satu. Kemudian yang kedua adalah system skills. Yang ketiga adalah problem solving. Ini 2015 sampai 2020. Permintaan yang paling tinggi. Tetapi ke depan ini ternyata berubah. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Termasuk content skills, process skills, social skills, sampai dengan physical abilities. Nah, ini adalah permintaan dunia industri terhadap keterampilan atau skill yang harus dimiliki oleh
sarjana-sarjana pada era 2015 sampai 2020 pada semua industri. Nah, di masa yang akan depan, jadi ini adalah permintaan skill tahun 2020 sampai pada industri yang akan yang terjadi di masa yang akan berlangsung sampai dengan ke depan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah complex problem solving. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah itu sekarang dituntut untuk menjadi nomor satu. Kemudian yang kedua adalah social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, kemampuan untuk mentoring, kemudian emotional intelligence. Ini adalah masuk dalam social skill. Yang ketiga adalah kemampuan proses skill itu terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self dan the others. Artinya Anda harus mampu menilai diri sendiri dan menilai orang lain. System skill itu adalah kemampuan untuk melakukan judgment terhadap keputusan dengan pertimbangan cost benefit. Ini adalah kemampuan yang juga dibutuhkan oleh tenaga-tenaga kerja di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah cognitive abilities. Cognitive abilities itu adalah cognitive flexibility, kreativitas, logical reasoning, termasuk adalah visualisasi, kemampuan untuk memvisualisasikan sesuatu. Nah, ini adalah skill-skill yang akan diminta oleh banyak industri di tahun 2020 sampai dengan ke depan. Oleh karena itu, ke depan seharusnya sistem pembelajaran di perguruan tinggi itu lebih mengutamakan pada permasalahan problem solving. Dan hari ini Anda juga harus mengubah kemampuan dan mindset Anda, tidak lagi bicara tentang IPK yang tinggi, tetapi juga Anda harus memiliki minimal 5 kemampuan tadi untuk Anda bisa bersaing di dunia yang akan datang. Nah, apa sih yang harus Anda miliki? Anda harus miliki untuk bisa maju di era disrupsi. Yang pertama adalah jangan pernah Anda berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk meningkatkan kreativitas diri. Jangan pernah berhenti untuk selalu belajar untuk mampu memecahkan persoalan-persoalan yang Anda hadapi di hari ini dan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah kelola jejaring. Ini adalah salah satu bentuk dari karakteristik generasi milenial sebetulnya. Generasi milenial itu salah satu karakteristiknya adalah mereka memiliki kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan berkolaborasi dengan orang lain. Oleh karena itu, 85% yang harus dimiliki adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa 85% memiliki jejaring yang bagus itu adalah penting untuk meningkatkan karir. Dan yang terakhir adalah Anda harus bisa beradaptasi. Survei LinkedIn itu 81% pekerja terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, terakhir saya ingin memotivasi Anda semua bahwa kalau Anda selalu melihat jauh ke depan, menggunakan alat secanggih apapun, namun jangan lupa Anda untuk meneropong diri sendiri, untuk selalu menilai diri Anda, apakah keberhasilan yang Anda peroleh hari ini benar-benar sudah Anda lakukan dengan baik, atau kalau Anda belum berhasil, jangan menyalahkan orang lain, tetapi Anda harus selalu melihat pada diri sendiri.
atau ketika Anda menggunakan alat yang canggih, namun setelah meneropong diri kita sendiri, jangan-jangan kemampuan dan kemauan kita yang bermasalah. Oleh karena itu, sering-seringlah untuk selalu menelaah atau untuk selalu melakukan self-improvement pada diri untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Tantangan saya hari ini adalah seberapa siap Anda menerima perubahan-perubahan yang terjadi di hari ini dan di masa yang akan datang. Seberapa siap Anda mengubah mindset Anda dari hanya berbekal IPK yang Anda peroleh hari ini, kemudian untuk membekali diri Anda bahwa ada kemampuan-kemampuan lain, keterampilan-keterampilan lain yang harus Anda miliki untuk bisa sukses di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, improve your skills. Selalu tingkatkan skill yang Anda miliki, minimal 5 skill yang tadi saya sampaikan, untuk Anda bisa berkembang di masa yang akan datang. Sebagai mahasiswa komunikasi, saya yakin anak-anakku sekalian pasti sudah memiliki kreativitas yang baik, karena Anda selalu terlibat dalam menciptakan atau menggunakan media-media yang ada di pembelajaran Anda. Dan anak-anak komunikasi biasanya memang kreativitas itu menjadi yang terhebat. Oleh karena itu, saya yakin mahasiswa komunikasi atau sarjana-sarjana komunikasi di masa yang akan datang itu tidak akan kalah, tidak akan sulit bersaing, karena bekal-bekal kreativitas itu sudah Anda dapatkan selama Anda menjalani proses-proses perkuliahan. Mata kuliah yang Anda dapatkan itu saya yakin juga lebih banyak mengedepankan problem solving dan kreativitas. Oke, saya sampaikan selamat kepada anak-anakku yang hari ini sudah menjalani yudisium tahap akhir di dalam proses panjang Anda menempuh pendidikan. Dan saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah berhasil mendidik putra-putrinya menjadi sarjana-sarjana komunikasi yang terbaik dari universitas yang terbaik di Palembang. Semoga ke depan anak-anakku, mahasiswa calon sarjana ilmu komunikasi ini bisa berjuang dan bisa bersaing pada dunia industri dan memasuki era digitalisasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu atas paparan materi dan ilmunya mengenai tantangan dan peluang di era revolusi industri 4.0. Walaupun tadi sedikit ada gangguan, dan kami harap untuk kedepannya kita bisa berjumpa secara langsung dan bisa berbagi ilmu lebih banyak lagi. Terima kasih, Bu. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan surat keputusan yudisium oleh Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Desi Misnawati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rapat Yudisium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Rapat Yudisium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret tahun 2020 mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Jenjang Studi Strata 1 sebanyak
22 orang dinyatakan lulus. 2. Kepada lulusan yang namanya tercantum dalam lampiran 1 diberikan ijazah dan hak untuk memakai sebutan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Palembang, 7 Maret 2020, Dekan Prof. Haja Isna Wijayani, MSI, PSD. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan naskah pelantikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Kepada yang terhormat Profesor Isna Wijayani, PhD, disilakan. Kami infokan untuk peserta yudisium dimohon untuk berdiri. Naskah pelantikan yudisium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma tahun 2020. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma, hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 melantik saudara-saudara lulusan jenjang studi strata 1 sejumlah 22 orang. Palembang, 7 Maret 2020, Dekan, ditandatangani Profesor Haja Isna Wijayani, MSI, PhD. Baik, terima kasih kepada Ibu Isna. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yakni penyebutan satu persatu peserta yudisium beserta gelarnya. Kami infokan kembali untuk seluruh peserta yudisium harap memposisikan diri tepat di depan kameranya agar bisa terlihat jelas. Dan untuk pendamping bisa berada di posisi kanan atau kiri dari peserta yudisium. Baik, kami persilakan untuk Mem Dwi Maharani untuk menyebutkan satu persatu dari peserta yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar Yudisiawan Yudisiawati Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Strata 1. Pertama, dengan NIM 151910039 atas nama Abdillah Julianto dengan predikat sangat memuaskan. Kepada yang namanya disebut, silakan untuk berdiri. Oke, berikutnya, kedua, NIM 151910005 atas nama Abdullah dengan predikat sangat memuaskan. Ketiga, NIM 151910035 atas nama Ahmad Irfandi, predikat sangat memuaskan.
Oke, udah siap. Yang keempat, dengan NIM 151910043 atas nama Akbar Aji Wiradinata dengan predikat sangat memuaskan. Lima, dengan NIM 151910062 atas nama Alan Efriyadi dengan predikat sangat memuaskan. Enam, NIM 151910040 atas nama Ananda Putri Salsabila dengan predikat sangat memuaskan. Tujuh, NIM 151910016 atas nama Egid Wiradinata dengan predikat sangat memuaskan. 8. NIM 151910052 atas nama Esti Larasati dengan predikat sangat memuaskan. 9. NIM 161910015 atas nama Firda Hanani dengan predikat dengan pujian. 10. NIM 151910028 atas nama Fitri Ayu dengan predikat sangat memuaskan. 11. 151910011 atas nama Gilang dengan predikat sangat memuaskan. 12. 141910031 atas nama Muhammad Farhan dengan predikat sangat memuaskan. 13. 151910017 atas nama Monica Wulandari dengan predikat sangat memuaskan. 'Berikutnya, dengan NIM 151910047 atas nama Novita Sari dengan predikat sangat memuaskan. 15. Dengan NIM 151910003P atas nama Pelangi Rembulan Permata Hati dengan predikat sangat memuaskan. 16. NIM 151910008 atas nama Putri Oktalia Nurrahmi dengan predikat sangat memuaskan. 17. NIM 151910059 atas nama Rahmat Fauzi dengan predikat sangat memuaskan. 18. NIM
10055 atas nama Rian Hidayat dengan predikat sangat memuaskan. Berikutnya, dengan NIM 151910007 atas nama Rido Rizky dengan predikat sangat memuaskan. NIM 151910032 atas nama Rian Yahya Nugraha dengan predikat sangat memuaskan. NIM 151910021 atas nama Sri Laila Afrika Dewi dengan predikat sangat memuaskan. NIM 151910058 atas nama Umbar Robianto Saputra dengan predikat sangat memuaskan. Oke, terima kasih. Selamat kepada Yusdiawan Yusdiawati. Oke, maaf karena ada error tadi di awal, jadi ada beberapa nama yang belum disebut, jadi saya balik lagi ke awal ya. 3 aja ya, Abun? 3 aja. Oke, yang pertama dengan NIM 151910039 atas nama Abdillah Julianto dengan predikat sangat memuaskan. Yang kedua, NIM 151910005 atas nama Abdullah dengan predikat sangat memuaskan. 3. NIM 151910035 atas nama Ahmad Irfandi dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mem Dwi. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta Yudisium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Dan sekarang secara resmi telah bergelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Semoga ilmu yang didapatkan bisa diterapkan dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Dan kami doakan semoga seluruh yudisiawan dan yudisiawati dapat mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan ucapan selamat dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Kepada yang terhormat Ibu Isna kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku dekan dan mewakili lembaga mengucapkan selamat berbahagia kepada para sarjana baru yang berjumlah 22 orang. Yang saya lihat tadi sangat bergembira, cuma pandangannya ada yang ke depan, ada yang ke kiri dan yang ke kanan. Mungkin kameranya tidak pas di mukanya. Tapi tidak apa-apa, semuanya berbahagia dan didampingi bersama orang tuanya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia. Selamat berbahagia, dibahagiakan karena kita wisuda dengan jarak yang jauh,
yang tidak bisa saling berpandangan langsung tetapi berpandangan melalui teknologi komunikasi, yaitu kamera. Di samping mengucapkan selamat berbahagia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah memfasilitasi ananda-ananda tercinta sehingga menjadi sarjana. Juga terima kasih kepada para Bapak Ibu dosen, dan juga hari ini terima kasih kepada seluruh panitia yang membantu pelaksanaan acara yang pertama. Jadi karena adanya COVID-19, adanya virus corona, menjadikan kita selalu berjarak. Kemudian rasa bahagia ini semoga selalu berkesinambungan, dan kebahagiaan ini tentu saja harus diikuti dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19, agar kita dapat beraktivitas kembali. Dan kami tidak lupa mengajak kepada para sarjana yang baru di Yudisium, dan juga menginformasikan kepada seluruh orang tua yang tercinta yang sudah mendampingi. Kami menunggu untuk melanjutkan sekolahnya ke studi lanjut program pasca sarjana S2 Ilmu Komunikasi di alma mater yang tercinta, yaitu Universitas Bina Dharma. Dan kami memberikan fasilitas-fasilitas untuk gratis biaya pendaftaran, kemudian mendapat diskon pembayaran SPP sebesar 10%, dan banyak kemudahan-kemudahan yang lain untuk alumni dari Universitas Bina Dharma. Dan itu kami tunggu karena akan menjadi lebih ramai dan sangat bersemangat jika alumni baru itu ikut kuliah lagi pada lembaganya sendiri. Dan sebagai pesan terakhir, di samping kita juga harus menjaga silaturahmi dengan berkomunikasi, juga selalu menjaga hubungan yang baik. Dan saya bersama Bu Desi serta Bu Dwi sudah menyiapkan beberapa pantun. Yang pertama adalah Sungai Musi membelah Palembang menjadi dua. Airnya deras menjadi lalu lintas semua orang Palembang. Sekarang kita harus sabar di rumah karena hadir corona yang tidak ramah. Ya, mudah-mudahan tepuk tangannya didengar sama yang di rumah. Kemudian kita harus sabar di rumah, perbanyak belajar serta beribadah. Agar kita sehat semua, pakailah masker saat keluar rumah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Yudisium ini saya berikan kata sambutan. Saya akhiri sambutan ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada Ibu Isna. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta Yudisium. Dan saya mau berbagi satu quotes, yaitu dari Colin Powell yang mengatakan, "Always do your best. What you plant now, you will harvest later. There are no secret of success. It's just a result of preparation, hard work, and learning from failure." Dan untuk menutup acara kita hari ini, marilah kita dengarkan doa penutup dari Saudara Aldo Kevinanda. Kepada Saudara Aldo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan yudisium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung, semoga tidak menghalangi kualitas silaturahmi kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, amal terbaik dan pahala terbaik. Kuatkanlah kami, beratkanlah timbangan kebajikan kami, realisasikanlah keimanan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan dan ilmu yang Engkau titipkan kepada kami. Jadikanlah ilmu tersebut bermanfaat bagi kami, sehingga menjadi arif dan bijaksana diri kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah, limpahkanlah rizki yang halal bagi kami, yaitu rizki yang mampu menolong atas akhirat dan dunia kami. Ya Allah, saat ini kami tengah dilanda suatu wabah yang berdampak langsung bagi kehidupan ekonomi dan sosial kami. Semoga ini semua dapat segera berlalu. Tidak ada kesusahan kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada satupun kebutuhan di dunia maupun akhirat melainkan Engkau penuhi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam acara pada siang hari ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.